Perkenalkan, nama saya Ishak, pendamping PKH Kabupaten Tojo Una-Una, Kecamatan Wale Besar. Pada video kali ini, saya akan coba mengulas di bagian sesi 13 atau modul 8. Apa isinya? Sesi 8 modul 13 tadi. Isinya bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat atau lingkungan ibu-ibu ya. Nah, kalau kemudian hari ini kita coba membahas terkait bagaimana masalah pencegahan stunting lewat apa yang ada di lingkungan sekitar kita, maka akan saya coba ulas pada materi yang akan saya bawakan sebentar nanti. Bapak, Ibu yang saya hormati, nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa materi yang akan kita bawakan terkait dengan pengenalan lingkungan. Nah, di sini lingkungan ya, Ibu dengar ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian anak kita bisa tercegah dari persoalan penyakit stunting. Stunting ini cuma bisa dicegah, tidak bisa diobati. Nah, salah satu faktor yang kemudian dapat menyebabkan anak ini stunting yaitu kurangnya asupan gizi dan makanan. Apa hubungannya dengan lingkungan? Lingkungan sekitar kita itu di sana banyak potensi-potensi lokal yang bisa kita gunakan untuk mencegah masalah stunting tadi. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba memahami beberapa kondisi masalah yang kemudian terjadi di lingkungan KPM terkait dengan bagaimana kemudian ibu-ibu dapat memahami sumber daya yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, sumber daya alam ini itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk bagaimana ibu-ibu bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dalam hal pencegahan stunting. Nah, pertanyaannya, apa itu stunting? Ibu paham dengan apa yang namanya stunting ya? Ya, belum. Stunting itu di mana anak-anak ibu yang balita atau dari 0 bulan sampai 23 tahun itu dia mengalami sampai 23 bulan ya, dia mengalami kekurangan gizi. Nah, sehingga gizi ini sangat mempengaruhi kecerdasan anak, tumbuh kembang anak. Nah, intinya adalah polarisasi gizi, asupan makanan. Coba melihat, nah sini ada jambu. Nah, ini jambu ini sangat ya. Nah, ketika ada yang namanya kebutuhan yang tidak bisa kebutuhan anak yang tidak bisa dipikir oleh ibu ya. Nah, ada pendamping. Ya toh? Kalau kita bicara terkait dengan kesehatan, lingkungan yang dekat dengan kita untuk mengakses kebutuhan anak ini ada fasilitas kesehatan, tinggal kita lihat di mana posyandu terdekat. Kalau kemudian itu masih sifatnya seperti sekarang ini PPKM libur, kita punya pendamping, telepon pendamping, apa solusinya? Saya yakin dan percaya pendamping sosial yang mendampingi ibu di sekeliling kita. Kalau kita tidak mampu menjangkau, tidak mampu membeli yang namanya bahan bernutrisi, bergizi, tapi tempatnya ada di toko jauh dari kita, ya, kita tidak punya kendaraan dan lain sebagainya, masih banyak akses terputus. Nah,
membeli gandum, membeli roti itu ada di toko, tapi kita tidak mampu untuk menjangkau itu. Maka coba kita manfaatkan alam, lingkungan sekitar. Ini ada pekarangan luas, kita tanami pisang, kita tanami ubi, kita tanami yang memang benar-benar bermanfaat untuk bagaimana tumbuh kembang anak kita nanti. Jadi ingat ya Bu, obati ya, stunting itu cuma dicegah dari 0 bulan sampai di 24 bulan, itu masa keemasan anak ya. Di situ dia dipola. Ketika dia selesai dari 24 bulan atau 2 tahun itu, biar mau dibuat apa itu anak itu tetap dia akan berpengaruh, sehingga kita tidak bisa manfaatkan dunia hari ini dengan dunia teknologi untuk bagaimana anak kita itu bisa lebih cerdas. Nah, kita punya lingkungan, kita punya anak tadi punya ayah, anak tadi punya ibu. Jadi disitulah orang tua itu menjadi cerminan bagi anak. Apa yang akan dilakukan oleh orang tua dengan secara langsung anak itu akan mengikuti, karena proses berbaur dengan orang tua dengan lingkungan itu jelas untuk anak ya. Kalau anak memaki, anak dan lain sebagainya, itu kalau orang, itulah didikan dari orang tua ya. Orang tua itu coba untuk bisa mengimbangi lingkungan. Jangan menekan dia. Ada yang namanya penekanan psikologi, ada yang penekanan psikis. Dia akan mempengaruhi tumbuh kembang dan cerdasnya anak itu ya. Dipahami ya Ibu ya? Bah, dipahami ya? Jadi bantuan ini tidak serta-merta cash ya. Bantuan tidak serta-merta cash. Nah, jadi sekarang ketika ada bantuan itu, gimana kita mengambil buah? Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat bermanfaat untuk Ibu ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.